banyak-banyaklah mengucapkan doa yang agung sekali. Doa ini Bu, doa yang sangat berkah. Kalau bisa Ibu hafalkan, karena pendek masalahnya. Dan doa ini mencakup semua keutamaan. Kalau Ibu baca itu, tidak tersisa keutamaan kecuali ada pada doa ini. Doa ini disebutkan di dalam Sahih, di mana Nabi SAW pernah mengajarkan doa ini kepada salah satu istrinya namanya Juwairiyah. Jadi saat Nabi SAW berangkat untuk melaksanakan solat fajar, maka Juwairiyah solat di rumahnya. Kemudian kebiasaan Rasul tidak pulang setelah solat fajar sampai waktu duha, sampai terbit matahari dan meninggi. Maka setelah itu Rasul SAW pulang dan menemui salah satu istrinya Juwairiyah ini. Kemudian kata Nabi SAW, ya Juwairiyah, engkau tidak beranjak dari tempat solat? Pamannya ibu di rumah ada musola khusus, ataupun tidak ada musola khusus, mungkin ada sejadah yang biasa dibentangkan kalau solat ya di situ, tidak pindah-pindah gitu maksudnya. Ibu solat subuh di situ, kemudian tidak beranjak dari atas sajadah itu. Entah baca Quran, entah berzikir, entah apalah istilahnya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai waktu duha. Terbit matahari meninggi satu tombak, awal waktu duha. Jadi Nabi SAW bertanya, apa engkau tidak beranjak dari tempatmu ini? Maka kata Juwairiyah, na'am ya wahai Rasul. Maka Nabi SAW, ya Juwairiyah, kalau seandainya engkau membaca zikir ini diulang 3 kali, itu sebanding dengan duduknya engkau mulai dari tadi subuh sampai waktu duha, kau habiskan untuk ibadah. Jadi cukup membaca 3 doa ini, 3 zikir ini, itu sama dengan engkau duduk dari subuh tadi sampai waktu duha, kau habiskan untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Juwairiyah, tentu wahai Rasul, ajarkan zikir ini. Maka Nabi SAW mengatakan, lau zinta bima qulti mundul yaumi lawazanat hunna. Kalau engkau membaca zikir ini, maka sebanding dengan apapun yang kau baca sejak subuh sampai duha tadi. Kau baca apa tadi? Umpamanya subhanallah 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali. Tapi cukup membaca 3 kali zikir ini sama dengan kau yang lakukan tadi. Kata Nabi SAW, kuli katakan ya Juwairiyah, subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Pendek. Ada 3 riwayat. Bisa riwayatnya seperti ini, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Atau riwayat yang kedua, subhanallah adada khalqi, subhanallah wa ridha nafsi, subhanallah wa zinata arsyi, subhanallah wa midada kalimati. Atau riwayat yang ketiga, subhanallah wa bihamdih adada khalqi, subhanallah wa bihamdih wa ridha nafsi, subhanallah wa bihamdih zinata arsyi, subhanallah wa bihamdih wa midada kalimati. Jadi bisa ibu membaca dengan 3 lafaz ini. Saya ulang, bisa ibu baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini satu lafaz. Atau lafaz yang kedua, subhanallah
adada khalqi, subhanallah wa ridha nafsi, subhanallah wa zinata arsy, subhanallah wa midada kalimati. Atau yang ketiga, subhanallah wa bihamdi adada khalqi, subhanallah wa bihamdihi wa ridha nafsi, subhanallah wa bihamdihi wa zinata arsy, subhanallah wa bihamdihi wa midada kalimati. Terserah mau ambil lafaz yang mana. Tapi lihat bagaimana isi kandungannya ini. Isi maknanya luar biasa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Maha suci Allah, aku memujinya. Adada khalqi, sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Siapa yang tahu berapa jumlah makhluk Allah? Enggak ada yang tahu. Yang tampak saja kita tidak tahu jumlahnya. Satu makhluk saja kita tidak tahu jumlahnya. Semut tahu jumlahnya? Tidak ada yang tahu. Apalagi semua hewan yang ada di daratan, yang ada di lautan. Apalagi bebatuannya, kerikilnya, berapa jumlahnya, siapa yang tahu? Belum lagi manusianya, belum lagi jinnya, belum lagi malaikatnya. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluk yang diciptakan. Maha suci Allah, aku memujinya wa ridha nafsi, sejauh keredoannya. Ibu datang ke sini ke pengajian, atau mungkin ibu tadi sholat subuh, yang sholat subuh, atau mungkin yang membaca Quran, yang berzikir. Apa coba tujuannya? Tujuannya satu, supaya mendapatkan redhonya Allah. Dan kalau Allah sudah redho dengan kita, Bu, itu semua akan dilapangkan hidup kita. Kalau Allah sudah redho dengan kita, kita akan dilapangkan hidup. Makanya di sini Maha suci Allah, aku memujinya sejauh keredhoannya, kerelaannya. Maha suci Allah, aku memujinya seberat timbangan arsy-Nya. Siapa yang bisa menimbang arsy? Makhluk yang sangat besar, bahkan makhluk terbesar. Tidak ada makhluk yang lebih besar melebihi arsyur Rahman, arsy-Nya Allah. Karena kalau seandainya kita bandingkan seluruh langit dan bumi serta kursinya, kemudian dibandingkan dengan arsy-Nya, sama dengan melempar cincin di padang pasir. Cincin itulah kursi, dan seluruh langit dan buminya, padang pasir itu arsy-Nya. Siapa yang bisa menimbang arsy? Tidak ada yang bisa. Maha suci Allah, aku memujinya seberat timbangan arsy. Seberapa berat timbangan arsy? Tidak ada yang bisa menimbang arsy kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak tinta tulisan kalimat-kalimatnya. Bahkan Al-Quran mengatakan, kalau seluruh pohon yang ada di bumi ini, Bu, ibu jadikan pena. Berapa banyak tuh? Semua pohon yang ada di bumi ini, ibu jadikan pena. Kemudian tintanya 7 lautan untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Ma nafidat kalimatu, tidak akan selesai kalimat-kalimat itu ditulis. Walaupun 7 lautan menjadi tintanya, seluruh pohon menjadi penanya untuk menulis, itu lautan sudah habis, sudah tidak bertinta lagi. Kalimat-kalimat Allah tidak bisa kita tulis lagi. Masih banyak lagi kalimat-kalimat. Lihat bagaimana kandungan zikir ini, Bu, ini luar biasa. Makanya ulama sangat menganjurkan, sebenarnya bukan hanya dibaca selepas subuh saja, dibaca kapan saja. Tetapi kalau seandainya dibaca setelah subuh itu lebih baik lagi, karena memang Rasul mengajarkan zikir ini kepada Juwairiyah setelah sholat subuh, ya. Dan ini juga kalau seandainya mungkin satu waktu ibu tidak bisa duduk dari mulai subuh sampai duha karena mungkin lelah letih,
malamnya capek gitu ya, atau kemarin ibu kerja kurang istirahat, maka ibu bisa baca zikir ini kan 3 kali. Itu sudah cukup, sama dengan ibu duduk dari subuh sampai terbit matahari kan. Ya, tapi tentu orang yang duduk dari subuh sampai terbit matahari dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan plus dengan zikir ini jauh lebih baik maksudnya. Tapi kan waktu-waktu tertentu kadang-kadang kita malas. Ya, karena lelah, letih, akhirnya kita pengen tidur, pengen istirahat. Minimalnya baca zikir ini. Itu maksudnya. Karena ini sudah bisa mencukupkan semuanya tadi. Kalau seandainya ibu berzikir nih, baca subhanallah 100 kali, takbir 100 kali, tahlil 100 kali, semua dibuat 100 kali atau lebih daripada 100 kali, dengan membaca zikir ini sudah mewakili semuanya. Luar biasa ya. Dan zikir ini mudah dihafal. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kan pendek kan ya.